Pemirsa, banjir yang melanda Kecamatan Cisarua, Bogor sudah mulai surut dan kondusif. Satu orang warga dilaporkan hilang terbawa arus banjir. Kondisi terkini banjir yang melanda di sejumlah wilayah Cisarua, Bogor sudah mulai surut. Sekitar 500 warga terdampak terpaksa mengungsi di musola terdekat. Akibat banjir besar yang melanda sejumlah kawasan Cisarua ini juga mengakibatkan sejumlah kerusakan seperti kerusakan pada rumah warga, putusnya jembatan penghubung yang biasa digunakan warga, dan longsor yang terjadi di Jalan Raya Puncak Lemigas yang merupakan jalur wisata puncak. Dalam insiden banjir ini juga satu orang dilaporkan hilang terseret arus banjir, yakni warga berinisial A, warga desa Citeko, Kecamatan Cisarua. Hingga kini penanganan sudah dilakukan oleh sejumlah pihak seperti unit siaga SAR Bogor, Damkar Kabupaten Bogor, BPBD Bogor, dan lainnya. Di desa Tugu Selatan sendiri kurang lebih 523 warga dengan total 139 rumah yang terendam dengan kondisi rusak berat maupun ringan. Air gede, terus yang di sebelah sana jebol, jadi masuk ke sini ke rumah saya, masuk lagi ke rumah itu si bapak yang di situ, udah habis semua, habis jebol semua udah. Enggak ada yang tersisa. Belum ditangani, masih itu. Ibu sendiri ini mengungsi atau dievakuasi? Mengungsi. Itu ke madrasah. Kita pastikan ada tempat pengungsian. Kedua, untuk dapur umum, alhamdulillah sudah dari pemerintah daerah sama dari Polres. Ya Pak Camat ya, Pak Bupati juga tadi malam sudah hadir ke sini jam 1 dini hari sudah ke sini. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat kerjasama sama TNI juga sudah membersihkan rumah-rumah yang ada lumpur masuk ke rumah, sudah dibersihkan oleh dari Danrem. Ada Pak Danrem juga udah hadir tadi Pak Camat ya, alhamdulillah. Nah tadi kita lagi minta data ke Pak Camat berapa rumah sih yang terdampak, tapi kalau di sini ada 140 rumah tapi hanya sebagian kecil hanya masuk lumpur saja. Kalau yang lain cuma ada satu rumah di Kampung Citeko ya. Juga ada yang nanti sedang di asesmen. Ya ini lagi di asesmen semua, didata semua supaya datanya tidak berbeda sama yang di lokasi gitu. Nah korban yang hilang tadi alhamdulillah saya sudah ke rumah pengungsian saudaranya, ternyata ibunya masih ada. Ibunya tadi di situ, kami sudah nanya-nanya. Bapaknya tadi dari tim SAR juga lagi dibikin 3 regu untuk mencari. Mudah-mudahan segera ditemukan karena arus sungai juga masih tinggi. Kita masih nunggu nih. Tadi saya tanya ke tim rescue, belum bisa pakai perahu, hanya mungkin disisir dari atas ke bawah gitu. Untuk bantuan yang lain seperti apa? Nah, tadi malam Pak Kapolres dan Pak Bupati sudah bawa kebutuhan pokok sembako, masih mungkin ada juga tuh di dalam. Tentunya ini kita lagi data semua kebutuhan apa yang memang perlu cepat. Nanti kita minta datanya ke Pak Camat. Tuh. Ya pemirsa, akibat kiriman air dari Bogor, pemukiman warga di kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir dini hari tadi. Ketinggian air mencapai 1 meter membuat warga sahur di tempat pengungsian. Warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur harus mengungsi akibat tempat tinggal mereka terendam banjir Senin pagi. Banjir kiriman dari Bogor ini mencapai 170 cm. Aliran Kali Ciliwung tak dapat menampung air hingga air memasuki permukiman warga. Warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa untuk beraktivitas. Sebagian warga pun mulai mengungsi ke tempat lebih aman. Sejumlah petugas gabungan juga sudah disiagakan di lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga. Sekitar 70-an. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah Pak. Lambat juga ini naik. Kemungkinan akan surutnya sekitar jam 9, jam 10-an Pak. Karena kemungkinan laut juga surut. Sebelumnya, status air di pintu air Katulampa mencapai siaga 1 usai wilayah Bogor, Jawa Barat diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Madik, Ayus melaporkan.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kawasan banjir Kebonpala Jatinegara, Jakarta. Ia memastikan distribusi bantuan untuk korban banjir. Rano Karno datang ke Kebonpala Jatinegara yang mendapat banjir kiriman sejak dini hari tadi. Rano sempat menyapa warga terdampak banjir dan memastikan distribusi bantuan untuk korban banjir. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah meski sejumlah posko pengungsian telah didirikan. Rano juga berjanji akan mengevaluasi banjir Jakarta yang selalu terjadi setiap tahun. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Wijaya Papua atau Piramida Kartens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah 2 pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik. Anda kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid 2 yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penetapan tersangka kasus Harun Masiku diputuskan ditunda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan sidang akan kembali dilanjutkan pada 14 Maret mendatang. Penundaan sidang pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditunda karena KPK belum siap. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu dan sidang akan kembali dilanjutkan pada 14 Maret mendatang. Dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, KPK telah menahan tersangka Hasto Kristianto hingga 11 Maret. Tim kuasa hukum juga telah mengajukan penangguhan penahanan sambil mengajukan pra-peradilan jilid 2. Bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu. Sedangkan untuk perkara yang kedua, itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan. Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas belum mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum. Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuatin, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah.
Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya memastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa aman. Kita lihat sementara ini belum perlu. Kalau memang pun dirasakan perlu, kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup. Dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga Badan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban Pertamax oplosan. Pos pengaduan tersebut dibuka secara online sejak 26 Februari. 25 Februari kemarin bertepatan dengan ditetapkannya 7 orang dari Pertamina Patraniaga sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, dan dibeberkannya adanya salah satu motif berupa manipulasi ya, atau bahasa yang berkembang di ruang publik adalah pengoplosan RON 92 gitu ya. Hal itu memicu banyak reaksi dari masyarakat, dan hal itu juga menyebabkan banyak sekali pengaduan yang masuk kepada kami, baik secara langsung maupun melalui kanal-kanal lain, yang mana pengaduan tersebut pada prinsipnya meminta kami LBH Jakarta untuk menjelaskan ini problem apa persoalan hukum dan hak asasi manusianya, dan ketika kerugiannya betul-betul terjadi, apa yang dialami, apa yang bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu yang masuk pada kami. Dan karena kami melihat keresahan atau bahkan kemarahan masyarakat sangat meluas, kami memandang perlu untuk membuka pos pengaduan untuk mewadahi atau memfasilitasi apa klaim-klaim kerugian yang dialami oleh masyarakat karena polemik ini. Kemudian setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk kawan-kawan dari Selios, maka kami memutuskan pada tanggal 26 Februari kemarin untuk membuka pos Sementara itu, pemirsa, setelah diterpa kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Dirut PT Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ya, tidak hanya akan melakukan evaluasi, Menteri BUMN juga mempertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina. Hal ini dilakukan setelah Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Sihaan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Mega korupsi yang terjadi pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina membuat perusahaan plat merah tersebut terguncang. Direktur Utama PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf dan telah menyiapkan layanan crisis center.
Pertamina mengapresiasi proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait mega korupsi yang terjadi pada anak usahanya sejak 2018 hingga 2023. Untuk itu Pertamina akan mendukung dan membantu jika diperlukan data dan keterangan agar mempermudah proses hukum yang berjalan. Menjembatani keresahan masyarakat, Pertamina menyiapkan layanan aduan di nomor aduan 0814 170 81945. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan sesuai. Selain mendukung penegakan hukum, Pertamina akhirnya menyatakan permohonan maaf atas kasus tata niaga yang telah meresahkan masyarakat. Perjalanannya, apabila terjadi beberapa tindakan-tindakan yang tentunya menyakiti hati dan menyakiti kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih. Pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Dan berikut modus operandi para tersangka. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Fajar dan pemirsa, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ketiga. Semoga lancar hingga saat berbuka sore hari nanti. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Cawang Uki ini pada siang hari masih dalam keadaan ramai lancar. Baik kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran dari arah Cililitan maupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Kalimalang. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya ada pada antrian di traffic light. Kemudian dari arah Kalimalang yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun yang akan masuk tol Taman Mini mengarah Jagorawi juga masih dalam keadaan ramai lancar. Namun untuk siang ini kendaraan yang akan masuk tol Jagorawi ini lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang akan memasuki jalan tol. Tentunya Anda berhati-hati dengan menjaga jarak aman, kemudian pastikan kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal.
Hal yang sama untuk kendaraan yang akan masuk mengarah ke tol Cikampek pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan pribadi roda 4. Dan tentunya kami berharap bagi pemirsa di rumah, apabila Anda ingin beraktivitas, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri juga dalam keadaan sehat. Dan juga pemirsa, dari analisis Korlantas Polri pada kepadatan kendaraan di jalan tol lebih disebabkan oleh perilaku pengemudi yang merupakan salah satu faktor dominan seperti lane hugger. Lane hugger ini adalah pengendara yang berkendara statis di jalur kanan. Hal ini dapat membuat lalu lintas terhambat, yang mengakibatkan kendaraan lain harus sering melakukan pengereman dan akselerasi yang tidak perlu. Hal ini dapat mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang tidak efisien dan juga meningkatkan emisi gas buang. Untuk itu tentunya kami berharap bagi para pengguna kendaraan di jalan tol, pastinya Anda sudah memahami tentang batas kecepatan dan juga apa yang menjadi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan tol maupun hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi di jalan tol. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Kembali ke Fajar di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kawasan banjir Kebonpala Jatinegara, Jakarta. Rano Karno memastikan distribusi bantuan untuk korban banjir. Rano Karno datang ke Kebonpala Jatinegara yang mendapat banjir kiriman sejak dini hari tadi. Rano sempat menyapa warga terdampak banjir dan memastikan distribusi bantuan untuk para korban banjir. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah meski sejumlah posko pengungsian telah didirikan. Rano juga berjanji akan mengevaluasi banjir Jakarta yang selalu terjadi setiap tahun. Dan untuk memantau situasi terkini terkait banjir yang merendam kawasan Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Esra Ambarita di sana. Esra, apakah banjir di kawasan Kebonpala belum berangsur surut dan berapa ketinggian air saat ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, sampai sejauh ini dari banjir di tempat saya mengabarkan ini, Kebonpala di Kampung Melayu, Jakarta Timur ini belum menyurut dan ini masih tinggi dengan angkanya 180 cm, ketinggiannya sampai di 2 meter. Nah, kalau saat ini bisa kami gambarkan bahwa di ketinggian banjir ini proses evakuasi masih terus diberlangsungkan, yakni dibantu dari pihak petugas dan juga dari pihak kepolisian, di mana ada kano yang tentunya ini akan mengantarkan para warga yang terdampak untuk mengungsi di salah satu SDN Kampung Melayu 01 dan 02. Dan tadi dari pagi sampai siang sudah banyak dari lansia maupun balita yang akhirnya memilih untuk mengungsi dari wilayah terdampak ini. Nah, untuk diketahui ada beberapa RT yang terdampak, mulai dari RT 11, RT 14, RT 06, dan tentunya dari beberapa warga ini masih ada juga yang memilih untuk stay di lantai 2 dengan alasan masih nyaman dan masih menunggu nanti dari banjir ini surut. Meskipun sudah lebih dari 5 jam banjir ini belum surut, karena diketahui banjir ini sudah terjadi
sejak pukul 1 dini hari hingga mengganggu aktivitas warga, khususnya ketika sahur tadi. Nah, meskipun demikian, dari warga masih beraktivitas seperti biasanya, meskipun beberapa warga ada yang memilih untuk mengungsi. Nah, tadi untuk diketahui pula bahwa sekitar pukul 10 pagi dari Wakil Gubernur Jakarta yakni Rano Karno ataupun Bang Dul ini sempat datang untuk melihat langsung lokasi banjir di Kebonpala tempat saya mengabarkan ini. Beberapa hal yang dikatakan bahwa ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi banjir ini. Yang pertama adalah dilakukannya pengerukan nanti Kali Ciliwung, karena kita ketahui banjir ini terjadi karena meluapnya Kali Ciliwung, dan ada langkah kedua yang dilakukan yakni dengan adanya relokasi. Ini masih proses diskusi dengan masyarakat, apakah masyarakat ini mau nanti melakukan relokasi dengan berpindah ke rumah susun. Nah, dari warga juga berharap bahwa banjir ini meskipun menjadi salah satu problem pelik di DKI Jakarta, warga berharap agar proses khususnya untuk surut ini bisa cepat dilakukan, khususnya tidak hanya dari pemerintah, namun ini ada juga dari pihak dari Wakil Gubernur Jakarta yakni Rano Karno di masa kepemimpinan barunya. Demikian Fajar yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Ya, apakah kemudian sudah ada bantuan yang diterima warga sampai saat ini, Esra? Iya, Fajar dan juga pemirsa, kalau tadi kami sempat mewawancarai beberapa warga bahwa bantuan sebenarnya sudah dilakukan atau sudah datang pada kemarin ketika mulai terjadi banjir. Ini bantuan dari kecamatan berupa makanan, dan tentunya masih akan ada lagi bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada warga khususnya yang mengungsi di SDN 0102 Kampung Melayu. Meskipun tadi dari hal ini Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini tidak merinci berbagai bantuan, namun akan dimaksimalkan bantuan kepada warga yang terdampak. Nah, tapi fokusnya yang utama adalah untuk proses evakuasi warga, karena beberapa warga sedari tadi semakin banyak yang memilih untuk mengungsi dari tempat ataupun dari lantai 2, dan ini memilih mengungsi karena tentunya banjir yang semakin tinggi sudah di angka 2 meter. Nah, selain itu juga bahwa dari petugas ataupun pihak kepolisian ini tetap bersiaga di sini, mengingat dari tadi belum ada terjadinya surut dari banjir ini. Jadi beberapa dari pihak kepolisian harus bersiaga memastikan bahwa apabila ada misalnya lansia, kemudian juga dari orang tua ataupun dari balita yang memilih untuk mengungsi. Nah, sekali lagi besar harapan warga bahwa banjir ini bisa segera surut, mengingat sampai lebih dari 5 jam kalau kita hitung dari pukul 1 dini hari, kemudian dari sahur, ini sudah 5 jam tidak surut. Nah, kita berharap tentunya bahwa strategi yang dilakukan pemerintah maupun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk relokasi maupun pengerukan dari Kali Ciliwung ini bisa menjawab persoalan khususnya di kawasan Kebonpala yang kerap kali ini tergenang oleh banjir. Fajar. Ya, baik. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kawasan Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.